Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Kali ini Pak Iya Subayakto yang turun tangan, turun gunung untuk mempermalukan Dasko terkait adabnya yang menyebut atau menghina atau menjelekkan Pak Jokowi seperti itu. Yang belakangan ini viral, mic bocor. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Hidup Jokowi! Ya kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Nah itu kan harusnya disadari dengan sepenuh hati, dengan sesadar-sadarnya gitu. Jadi jangan nggak boleh asal mangap saja. Sekarang ini kan semuanya asal mangap, apalagi DPR itu. Nggak mutu sama sekali lah. Buat ribut lagi, Dasko, mic-nya bocor. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Sebenarnya kalau itu bercanda di depan acara yang begitu serius, ya saya pikir adabnya Dasko nggak ada kalau menurut saya. Suka atau tidak suka dia kepada Pak Jokowi itu urusan dia. Tapi di event kenegaraan seperti itu, bisa bercanda sampai mic-nya pun bocor, orang apa sebenarnya yang terjadi dalam pribadi-pribadi orang ini. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa mereka memang brengsek semua gitu. Saya nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Pak Jokowi dan bagaimana mengelola dirinya sehingga segala bentuk cacian, makian, framing, merendahkan itu benar-benar nggak ditanggapi dan anteng-anteng aja. Sebagai buktinya, Pak Yusuf Kalla baru disenggol dikit aja udah naik pitam. Artinya memang Pak Jokowi punya kecerdasan emosional yang bagus, kemudian kemampuan spiritual yang baik, dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga mengendalikan apapun yang bentuknya makian, hinaan, cacian, tetap anteng-anteng aja tuh. Dan kemarin saya bicara dengan Pak Bambang Tri dan beliau sudah bersedia bukunya kita publikasi lagi dengan cover terbaru, dengan penelitian-penelitian terbaru, investigasi terbaru, yaitu Jokowi Undercover 1 dan 2. Isinya apa? Jokowi Undercover 1 itu bukti-bukti bahwa dia keturunan PKI. Ini kata Bambang Tri kemarin. Nah, dan Undercover 2 itu isinya bagaimana dia adalah tidak lulus SMA di SMA Negeri Solo itu. Ya. Nah, kenapa? Katanya SMA 6, padahal namanya masih sekolah menengah. Kenapa tidak mungkin lulus? Karena kalau Pak Roy tahu, Pak Janes tahu, saya masih terlalu muda. Lupa dia. Jadi semua teman angkatannya Jokowi itu lulusnya 81. Masuk 77, lulusnya 81. Kenapa Jokowi bisa lulus 80? Ya karena begini, paling parah sih Jokowi ijazah SMA-nya. Masa ada pelajaran menggambar ijazah? iya, Parah. Ada menggambar. Udah gila Jokowi. Kalau ijazahnya Pak Janes, pelajarannya menggampar ya? Menggampar. Masa Adanya ya diskusi silaturahmi dengan Bapak Jokowi di Solo pada hari Kamis kemarin, Kamis malam. Ya, Pak Jokowi kecewa karena kenapa kasus ini begitu lama? Yang semula ya hanya dijanjikan ya prosesnya itu 3-4 bulan selesai gitu kan, kemudian ditahan. Prosedurnya tidak sampai 1 tahun lebih sekarang gini kan. Nah, kekecewaan Bapak ini juga mempertanyakan kenapa kok tidak segera ditahan atau di P21 kan ya, setelah P21 ditahan gitu. Dalam diskusi dengan Bapak ya, Bapak kecewa dan Bapak juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang terlibat, ya kita katakan orang-orang ini mungkin yang pengen ngetop gitu ya, orang top lah katakan seperti itu, baik dari partai politik di Senayan gitu, legislatif, bahkan di dalam lingkaran pemerintahan juga. Kok lama sekali gitu? Karena Pak Jokowi kan mengingat bahwa cuma kasus ini 3-4 bulan saja selesai. Nah, tapi ini diperpanjang prosesnya ini. Kasihan kan dalam hal ini beliau berpikir begini, ini kasus bukan urusan kasus negara atau pemerintah, ini kasus pribadi, menyangkut nama baik saya, nama baik pribadi saya. Kenapa disangkut paut dengan yang lain-lain? Itu yang saya berpikir, wah
Bapak, saya begitu marah ya. Jadi ini sudah melampaui dari kesabaran Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bilang, saya ini sabar. Tapi kalau masih tetap ditahan, tetap main-main atau tetap bermain seperti ini, saya sendiri yang akan ungkapkan orangnya. Intonasi Pak Jokowi pada saat bicara itu beda dari biasanya ya? Beda. Kita tahulah Pak Jokowi berpidato, bercanda, berbeda. Dan Pak Jokowi sendiri akan, kalau ini tetap kayak di hold, di ngerem, Bapak Jokowi bilang, saya sendiri yang akan menyampaikan. Yang namanya memakai satu alat bukti, sumbernya dari mana itu kan harusnya sumber yang valid. Ya. Kenapa? Untuk menguji itu palsu atau tidak palsu, dia harus punya aslinya. Ya, harus punya bentuk fisiknya yang dipalsukan, asli yang palsu. Jadi yang diduga palsu tapi aslinya. Oke, jadi ada dua. Jadi ada dua. Kalau dia ngunjukin itu dalam bentuk fotokopi, itu nggak bisa dikatakan sah. Karena apa? Karena bentuk fisik itu harus benar-benar sesuai untuk membuktikan dia asli apa palsu. Itu poin pertama. Jangan dia menarasikan hasil dari orang diambil langsung diekspos. Karena kita nggak bisa menguji itu. Negara kita kan negara hukum. Sama-sama orang bilang ini kopian itu diedit bisa aja, ya kan? Kopian itu dilakukan pengeditan karena mau dilakukan satu pelaporan sehingga dia melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Itu kan di luar batas, ya kan? Tetapi di sini kalau kita menguji sesuatu, apa yang kita laporkan bahwa kita bilang palsu itu nggak bisa dari kopian, mana bisa? Apa yang mau dijadikan satu landasan perbandingan? Yang namanya barang palsu, kayak kita lihat barang palsu, ini palsu. Ternyata kita nggak punya aslinya dari yang palsu itu. Kita cuma punya kopinya, mana bisa itu? Dan dia berkoar-koar lah, inilah, itulah, inilah. Jadi memang itu yang terjadi sekarang, menjadi satu dilematis yang berkepanjangan, sehingga terbentuklah opini-opini dan menyesatkan. Tentunya itu. Ya, dari tempat Pak Jokowi di Solo. Terus kemudian salah satu agenda dari pertemuan itu kita menanyakan kepada Bapak, gimana kasus? Nah ternyata juga beliau cukup agak kecewa berkaitan dengan hasil kerja yang sekarang ini berlangsung. Tetapi itu bukan lagi kepada kepentingan penyidik, karena menurut keterangan beliau penyidik itu udah kerja luar biasa. Karena salah satu dokumen yang dia sebetulnya juga nggak terpikirkan itu ternyata ada di sini gitu ya. Nah terus kemudian dari keadaan itu dia bilang ya, karena saya kecewa ya saya minta tolong ini penegakan hukum diperlakukan dengan baik. Nah terus begitu dia juga jelaskan ternyata juga di belakang ini ada kekuatan-kekuatan yang selalu menghalangi gitu. Makanya kami datang ke sini ke Pak Dir. Tadi sebetulnya kita mau diterima oleh Pak Dir. Tadi Pak Dir nggak ada, terus Pak Wadir yang kami temuin. Kami tanyakan bagaimana proses P21. Beliau mengatakan sudah pasti itu P21, ya. Dan dalam waktu dekat ini akan diumumkan, ya, akan diberitahukan kepada masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, P21 itu akan terjadi. Dan karena memang sebetulnya juga menurut informasi P21 itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengumumkan. Karena juga jangan sampai nanti ada tarik-menarik. Dan kebetulan juga kan dalam waktu dekat ini liburan panjang nih, ya. Idul Adha, terus kemudian Hari Kesaktian Pancasila, ya. Itu mungkin nanti setelah itu akan diumumkan. Nanti kita serahkan kepada penyidik. Itu yang kita udah dapat gambarannya, ya. Itu. Pak, kalau tadi Bapak katakan ada kekecewaan dari Pak Jokowi, ya. Tapi bukan di sisi dari penyidik. Lalu bagaimana Pak? Dari orang-orang yang selama ini ngangkangin kasus ini. Karena jujur, menurut beliau ini ada orang yang tidak mengendaki perkara ini berlanjut ke persidangan. Maunya kan sesuai dengan keinginan Pak Roy Suryo nih, ya. Perkara berhenti, ya. Perkara nggak berlanjut. Nah itu yang diharapkan gitu kan. Nah kelihatannya itu yang dimainkan terus oleh orang-orangnya di belakang Pak Roy. Kenapa saya katakan ada orang kuat di belakang Pak Roy? Sekarang ya kita logikakan aja. Sebetulnya kalau dari segi proses penyidikan, kan
kan harusnya begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia kan nggak boleh dong cuap-cuap di luar, ngomong begini lagi. Hormati dong hasil penyidikan. Di samping itu, ini kan menunjukkan beliau ya atau Pak Roy Suryo ini kan nggak kooperatif dengan hasil penyidikan itu. Ya harusnya kalau memang seperti itu, berarti kan ada orang kuat. Karena kenapa? Kok dibiarkan? Kalau biasa-biasa aja kan tentunya juga penyidik akan mengambil tindakan kan. Tapi ini kan nggak dilakukan seperti itu. Terus aja digaungkan berkaitan dengan berita-berita tentang ijazah dugaan tidak benar itu atau palsu itu. Padahal penyidik sudah menemukan data ijazahnya Pak Joko itu 1000%, 100% itu asli. Itu. Pak Sadi, ini kan melihat kasus ini yang belum juga diumumkan P21-nya, tapi kemarin Kabid Humas juga sudah memberi kode sendiri bahwasanya akan segera diumumkan untuk P21 dan tahap 2-nya dari para tersangka ini. Ini artinya apakah sudah kode keras ini menurut Bapak sendiri atau seperti apa sih Pak? Ya, tadi kan saya juga dengar langsung dari Pak Wadir ya bahwa memang arahnya ke situ. Ya, cuma kan saya udah bilang wilayah kerja beliau kan saya nggak boleh masuk di dalam persoalan ini. Biar nanti Pak Wadir atau Pak Dir yang nanti akan mengumumkan atau katakanlah pejabat dari Polda Metro ya dalam hal ini penyidik. Jadi secara etika kita berharap ya dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman P21 dan kita berharap ditahan itu aja. Tapi untuk Pak Jokowi sendiri mungkin sudah mendengar mungkin hal tersebut ya Pak ya? Waktu kita dialog di kediaman beliau itu sudah diomongkan katanya sudah P21 tapi selama ini sepanjang ini kok tidak juga kunjung ada penyelesaiannya karena yang namanya proses P21 kan harus diumumkan terus kemudian harus ada langkah-langkah lanjutannya dong misalnya perkara harus seperti apa tahap 2 dan lain sebagainya tersangkanya dipanggil dikirim ke kejaksaan tapi ini kan enggak ya tapi Pak Jokowi enggak menyalahkan kerja penyidik dan juga kejaksaan. Karena tadi ada yang mengangkangi kasus ini. Itu. Oke, masih orang besar juga. Orang besar, orang kuat. Kita berharap orang besar dan orang kuat kita hormatilah hukum. Ya, kalau memang Pak Roy mengatakan saya yakin, masih yakin terus ya nanti di pengadilan dong. Kan masih ada pembelaan di sana. Kan nggak juga kiamat kan kalau P21 kemudian dilimpahkan ke kejaksaan melimpahkan berikutnya untuk disidangkan, kan tidak kiamat. Ya, di sana malah lebih leluasa untuk bagaimana pembelaan Roy Suryo di pengadilan itu bisa dilihat oleh orang banyak. Benar tidak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dan sekali lagi juga nih saya mau sampaikan, Pak Jokowi pasti akan datang dan akan menunjukkan ijazahnya dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu konfirmasi langsung dari Pak Jokowi ini, Pak? Dari Pak Jokowi. Malah yang pertama saya dapat informasi seperti itu karena 3 bulan yang lalu beliau sudah menyampaikan itu ke saya. Jadi bukan hanya ijazah S1-nya yang saya tunjukkan. Ijazah SMP, SD saya, SMP saya, SMA saya akan tunjukkan. Itu. Artinya memang Pak Jokowi akan menunjukkan, akan membuktikan bahwasannya ijazahnya palsu ya, asli ya Pak? Ya, seperti itu. Ya. Dan tentunya juga kan pengujian di pengadilan lebih elegan kan, lebih ada kepastian hukum. Karena nanti kita melihat hasil daripada persidangan. Setelah itu ditunjukkan, kan akan ada vonis. Ya, vonis itulah nanti yang akan menjadi pegangan gitu. Saya sih berharap sidang kalau bisa dilakukan secara live, biar orang tahu, ya, yang benar yang siapa, terus siapa orang-orang yang ada di belakang ini. Nanti kita berharap itu bisa dilakukan. Gitu. Oke, Pak, ini kan dari kubu Roy Suryo sendiri ini kan ngotot banget ingin menghentikan kasus ini. Gimana? Dari pihak Roy Suryo ini kan ngotot banget minta dihentikan nih kasusnya. Dasarnya apa? Kan nggak ada dasar. Karena yang namanya penghentian perkara, satu, alat buktinya tidak terpenuhi, ya kan? Saksinya juga tidak terpenuhi. Undang-undang yang dituduhkan atau pasal-pasal yang dituduhkan itu tidak mengena kepada yang bersangkutan. Tapi ini kan sudah ada. Malah kalau boleh saya ngomong, penyidik bukan hanya pada proses laporan-laporan dari pasal yang dilaporkan itu, tapi ada temuan, ya.
Kita lihat di pasal 32 dan 35, ini kan pasal temuan. Artinya itu di luar laporan-laporan yang memang selama ini diwacanakan. Dan itu hasil kerja penyidik. Kalau sudah seperti itu, seperti apa? Nah, yang saya terkejut kemarin dari pernyataan Pak Jokowi, yang menarik dia bilang, saya terkejut. Tadinya kok sebanyak itu ya saksinya. Sebanyak itu alat bukti, sampai 700 ya dia ngomong ya. Sampai 700 alat buktinya. Tapi setelah saya tahu ya kerja penyidik itu memang luar biasa. Karena kenapa? Dia bilang registrasi saya waktu masuk UGM itu sudah ada di penyidikan gitu. Nah, tadi juga saya sampaikan sampai Pak Jokowi, oh kalau memang seperti itu berarti kerja penyidik ini benar-benar hati-hati, jangan sampai nanti salah di persidangan atau ada tarik-menarik lagi di persidangan. Dan sama tadi juga disampaikan sama Pak Wadir ya, bahwa kita nggak menginginkan sedikit pun kesalahan yang terjadi nanti di dalam proses persidangan. Ada ini kurang, itu nggak mau. Makanya dipenuhi segala-galanya dalam rangka untuk mencari kebenaran material di persidangan. Itu. Oh gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.